Ya, selamat siang buat teman-teman semua. Hari ini kita akan mencoba mereview membuat Damilut homebrew. Damilut ini sebetulnya sudah pernah dibuat 20 tahun yang lalu. Hasilnya seperti ini, seperti sudah saya lihat. Ini dia, pakai wire stand. Kapasitasnya adalah seperti kita lihat di sini adalah, balik ya, satu itu memakai 5 watt 1 kilo ohm, 5 watt 1 kilo ohm. Jumlahnya itu adalah 1 2 3 4 5. Ininya ke sampingnya 1 2 3 4. Jadi ada keseluruhan ada 20. Ya, ada 20 R. Saya juga kurang tahu nih, saya bukan teknisi, karena ini pun juga membuat udah 20 tahun lebih yang lalu. Ini saya sekarang mau memberitahu kepada teman-teman, ternyata ini sebetulnya setelah menanya teman-teman ini juga kurang tepat. Tapi kebetulan karena saya mempunyai antena analyzer yang saya bisa sebagai alat untuk mengecek apakah ini betul Damilutnya betul bekerja dengan baik atau tidak. Saya bisa mengecek menggunakan Nano VNA ini, antena analyzer. Sebelum saya menyebutkan di mana kesalahannya, kita buktikan dulu. Nanti akan terlihat di mana cara pembuatannya ini benar, tapi ada sedikit kesalahan. Ya, kita buktikan langsung ya, di mana yang betulnya, di mana yang salahnya. Ini saya memakai kabel jumper. Ini pun sebetulnya langsung dari sini pun nggak ada masalah. Sudah dicoba sebelum direkam, langsung dari sini atau melalui dari sini, dari SMA ini langsung ke soketnya di Nano VNA, langsung ke positifnya juga bisa. Tapi untuk memudahkan pergerakan, saya sengaja menggunakan jumpernya yang dari Nano VNA. Ini kita masukkan. Ya, kita nyalakan. Ya. Nah, seperti kita lihat di sini, ya, itu untuk Damilut ini sudah sangat bagus. Ya, sangat bagus. Itu kita lihat garisnya merata ya di bawah. Impedansinya itu 51 ohm, 51, 51, sekian, 6. Kalau sudah mau menghitung Damilut, nggak usah lagi dilihat SWR-nya, tidak usah lagi dipikirkan log MAC-nya, karena kita di sini bukan mau menghitung SWR antena atau menemukan pancaran sinyal antena. Kita mau menghitung adalah impedansinya, mendekati 50 ohm plus minus. Ya, seperti kita lihat di frekuensi ini adalah bekerja di frekuensi dari, kita close up, dari 100 kHz ya, dari 100 kHz ke 50 MHz. Berarti ini ada di HF. Memang dulu ini memang dibuat untuk bikin antena untuk power di HF waktu itu, khususnya di Citizen Band, karena di tahun 80-an
banyak orang menggunakan Citizen Band atau di 27 MC, dan waktu itu kebetulan mempunyai linear amplifier 400 watt, jadi memerlukan mengetes untuk powernya di antena keluar full. Jadi ini sebenarnya kalau untuk HF sudah bagus ya. Kita cek di sini 50 MHz, coba kita tambah ya, kita naikkan ke 100 MHz. Ini kita klik stopnya, kita tambah di sini menjadi 100 MHz. 100 M ya, karena M MHz. Ya, kita lihat untuk 100 MHz itu masih cukup landai. Kita lihat di 100 MHz-nya. Ya, kita lihat di sini untuk impedansinya sudah 76 ohm, sudah nggak bagus lagi ya, walaupun SWR masih 1,5. Tapi impedansi sudah tidak memenuhi syarat untuk melakukan cek power. Jadi kita lihat di sini dummy loadnya itu maksimum bekerja di frekuensi berapa ini, 54, itu di frekuensi 47, 51. Nah, kalau kita main di 50 ya inilah maksimum di 43 MHz. Dummy load ini bisa dipakai. Dummy load ini bisa dipakai di 5 sampai 43 MHz. Nah, sekarang kita coba untuk penggunaan di VHF atau biasa disebut 2 meteran atau di 144 MHz. Kita lihat, kita geser, ini sudah di memori. Kita back dulu. Oke. Bentar. Oke, di restart aja deh biar cepet ya. Ini saya sudah masukkan ke memori di frekuensi 135 MHz sampai 500 MHz. Kita lihat di sini di awal di 135 MHz itu impedansinya sudah 61 ya. Oke. 61 ohm. Walaupun SWR-nya 1,01, tapi kita nggak bisa pakai ini karena impedansinya sudah tinggi. Ya. Jadi, disinilah yang saya mau sampaikan letak kesalahannya. Itu adalah, kita letakkan dulu nano VNA-nya. Jadi saya sudah disampaikan oleh teman itu ternyata ini tidak boleh ada spasi. Ya, wire stand ya, saya kurang tahu namanya nih, mudah-mudahan nanti yang ini di komentar bisa diperbaiki ya, wire stand ya. Ini tidak boleh renggang ini, jadi harus rapat. Harus rapat, ini dengan ini rapat. Semuanya harus rapat mendekati, ini dia, mendekati coax dan konektor, harus rapat. Itu kesalahan pertama menurut yang paham. Kesalahan kedua adalah PCB-nya. PCB-nya tidak boleh menggunakan PCB yang titik-titik begini. Karena di antara ini ada memantulkan sinyal juga di sini. Ya, PCB-nya ini kan tidak rapat ya. Yang bagus itu PCB-nya adalah yang semuanya menyambung menjadi satu. Oke, lagu menyambung menjadi satu ya, Indonesia. Jadi ini harus yang apa ini namanya ya? Ya, yang induktornya ini harus menyambung. Jadi tidak putus-putus seperti ini nih, tidak putus-putus. Dia harus nyambung
sehingga tidak ada induksi antara satu lubang dengan yang lubang yang lain jadi satu. Jadi ada dua kesalahan, itu adalah ininya berlubang-lubang harus menjadi satu, dan ini yang putihnya ini harus menyambung menjadi satu. Ya, kalau ini menyambung, VHF dan UHF-nya akan sempurna 50 ohm juga. Sementara memang waktu itu karena konsentrasinya main di HF, ya, di 7 MC, lalu di 3,5 MC, atau di 80 meter, 40 meter, 30 meter, 20 meter, 15 meter, 11 meter, dan 10 meter, sehingga ini bisa dipakai. Itu saja penjelasannya buat teman-teman semua, ya, tentang bagaimana membuat dummy load yang baik, homebrew, bikin sendiri, dan harga tidak terlalu mahal. Ini kalau dihitung powernya 5 watt dikali 20, 100 watt. Ya, 100 watt untuk normalnya. PEP ya mungkin bisa sampai 300 atau 400 watt. Waktu itu menggunakan 400 watt bisa, tapi hanya PEP ya. Jadi ditekan sebentar, PTT-nya lepas lagi. Hanya mau mengecek saja power bisa 400 watt atau enggak. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan pengalaman ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Barangkali mau bikin dummy load sendiri, ya, mudah caranya. Seperti kita lihat di sini ya, ini atas bawah, negatifnya di atas, positifnya di bawah, cuman di atas bawah aja, disambung aja atas bawah, gitu ya. Ini negatif, ini positif ya, seperti itu kira-kira tuh kan. Semuanya dibikin paralel, sambung, semua nyambung. Tapi ini karena konstruksinya salah, konstruksinya kurang rapat, ini juga salah. Oke, dilihat lagi kembali ya, ini dia. Diperhatikan tuh renggang-renggang, ini salah, harusnya rapat semua. Tapi dengan posisi begini untuk di HF bisa dipakai, masih bisa dipakai. Hanya di VHF dan UHF tidak bisa digunakan. Ya, kita ulang lagi untuk buktinya. Ya, saya pindahkan lagi ke UHF, ke VHF. Itu dia. Ini kabel yang melintir. Oke, itu sih dia. Ya, dari 100 kHz hingga 50 MHz bisa dipakai dummy load. Terima kasih atas perhatiannya. Yang ingin membuat dummy load mungkin juga mudah, asal punya keinginan. Siapapun juga bisa, murah kebetulan. Mungkin ini sekitar berapa saya kurang tahu sekarang harganya. Jadi bisa dibuat lah, kalau hanya untuk power kecil 100 watt, untuk rig 2 meteran yang powernya hanya 100 watt, bisa lah ini digunakan. Mungkin nggak sampai 100.000 mungkin biayanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada eksperimen lainnya. Selamat siang.